Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat jamaah Uripi Allah yang hadir di dalam pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ini. Dan bagi jamaah yang ada di luar atau di dalam negeri, semoga kita semua senantiasa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam uripi Allah kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kajian malam hari ini tentang iman dan kufur. Apakah sebenarnya iman itu dan apakah sebenarnya kufur itu? Bagi kita umat Islam, pasti yang dikatakan iman ya golongan Islam itu sendiri. Selain golongan Islam itu sendiri, maka dikatakan kufur atau kafir. Di dalam agama lain pun bagi masing-masing pemeluk agamanya mengatakan bahwa dirinya di dalam golongan yang beriman, dan yang lain dari golongannya pun dikatakan kufur. Sama-sama penilaiannya demikian. Karena agama yang kita peluk selama ini masih agama secara syariat saja. Agama secara zahiriyah saja. Agama secara badaniyah saja, belum menyentuh agama babagan hati, babagan rohani. Jadi menurut manusia yang dikatakan iman itu ya sesuai hawa nafsu manusianya, berada di golongan mana ia berdiri.
Akan tetapi yang dikatakan iman di sisi Allah, yang dikatakan iman di sisi Sang Pencipta seluruh manusia, itu iman yang bagaimana? Di sisi Allah adalah inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu ketika hatimu selamat menuju Tuhanmu, itulah yang dikatakan iman. Bila hati kita tidak selamat menuju Tuhanmu yang menciptakan kamu, mana mungkin kita dikatakan selamat. Apapun agama kita, apapun golongan kita, apapun aliran kita, bila hati kita tidak selamat menuju pulang rojiun kepada Sang Pencipta diri manusia kita, maka ya sama-sama tidak selamatnya. Meskipun labelnya Islam, meskipun labelnya Nasrani, meskipun labelnya Yahudi, meskipun labelnya Majusi dan sebagainya, bila hatinya tidak kenal dengan siapa yang menciptakan dirinya, maka semua agama itu sia-sia belaka. Jadi agama sesungguhnya agama yang rahmatan lil alamin. Sesungguhnya agama bagi seluruh manusia adalah menyembah Tuhan yang menciptakannya. Akan tetapi selama ini seolah-olah di dalam hati kita tidak percaya bila kita ini ciptaan Tuhan. Di dalam hati kita tidak yakin bahwa kita ini diciptakan. Hati kita tidak yakin di dalam hati kita bahwa kita ini diwujudkan. Di hati kita tidak yakin selama ini bahwa diri kita ini dihidupkan. Seolah-olah kita terwujud hidup sendiri. Kita seolah-olah terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Di dalam hati kita kan begitu selama ini. Bila kita percaya, bila kita yakin bahwa kita ini hanyalah ciptaan, hanyalah diwujudkan, hanyalah dihidupkan, hanyalah dikuasakan, mana mungkin diri kita lebih wujud daripada Sang Pencipta diri kita di hati kita. Inilah bukti yang sangat nyata bila kita percaya bahwa kita ini hanyalah makhluk yang dicipta dan diwujudkan, mestinya yang wujud, mestinya yang nyata, mestinya yang jelas, mestinya yang hidup dan yang berkuasa di hati kita kan bukan kita. Kalau kita yakin di dalam hati kita bahwa kita ini hanyalah makhluk. Namun selama ini hati kita kan tidak demikian. Kita
berposisi sebagai sang pencipta di hati kita daripada berposisi sebagai yang diciptakan di hati kita. Jadi seolah-olah kita ini jadi sendiri. Jadi seolah kita ini hidup sendiri. Jadi seolah-olah kita ini berkuasa sendiri. Kita lalai, kita lupa dari mana datangnya kewujudan kita selama ini. Sehingga kita tak terasa dan tak sadar selama ini menduduki singgasananya Allah di dalam hati kita. Sehingga Allah gaib bagi kita. Sehingga Allah tiada bagi kita. Sehingga Allah tak ada kuasanya sedikit pun terhadap kita selama ini. Karena kita sebagai makhluk yang sudah berganti posisi sebagai sang Khalik di dalam hati kita. Seolah-olah kitalah yang wujud. Seolah-olah kitalah yang hidup di hati kita. Seolah-olah kitalah yang berkuasa di hati kita, melebihi kewujudan, melebihi kehidupan, melebihi kekuasaan yang menciptakan. Sedang yang menciptakan kita tiadakan. Sedang yang menciptakan kita gaibkan. Sedang yang menciptakan kita matikan di hati kita. Secara tidak sadar kita telah membunuh kerajaan Tuhannya di hatinya. Berganti kerajaan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita selama ini. Lalu bagaimana mungkin kita disebut orang yang beriman, sementara di dalam hati kita yang jadi Tuhan bukan Allah, tapi diri kita yang telah lama menjadi Tuhan di dalam singgasananya hati ini selama ini. Selamanya kita takkan pernah bisa menyembah Tuhan yang menciptakan diri kita. Sementara di hati kita, kita merasa menjadi sang pencipta atas hidup dan badan kita ini. Seolah-olah selama ini kita yang menciptakan. Duduk ini ciptaan kita. Berdiri ini ciptaan kita. Berlari, naik kereta, naik motor, bekerja, makan, minum, mandi, sholat, ibadah. Seolah-olah semua ciptaan kita di dalam hati kita. Mana mungkin kita bisa bertuhan sementara kita yang jadi Tuhan? Selamanya takkan pernah bertemu dengan Tuhan yang menciptakan diri kita selama kita yang jadi Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dikatakan beriman itu bila manusianya sudah mempersembahkan singgasana hawa nafsu manusianya kepada Tuhannya yang berkuasa dan yang menciptakannya, itulah yang dikatakan iman. Ketika terbalik, manusianya yang gaib, manusianya yang tiada, manusianya yang tak nyata, manusianya yang adam, maka nyatalah Allah bagi manusianya.
Jadi apa sih iman kepada Allah itu? Iman kepada Allah itu menyaksikan sendiri Allah dengan mata kepalanya. Maknanya bila sudah kembali kepada Allah, mata kepala ini milik siapa? Bila belum kembali kepada Allah, selamanya mata kepala takkan pernah bisa menyaksikan Allah. Karena mata kepala masih diaku-akui milik manusianya. Kapan manusia menciptakan mata dan kepalanya? Pernahkah kita menciptakan diri kita? Waktu bayi saja kita tak ada. Apalagi saat di dalam kandungan. Bila memang hidup dan badan ini milik kita, saat kita di dalam kandungan, saat kita masih menjadi tanah, tentunya kita wajib ingat bila hidup dan badan ini memang milik kita. Buktinya saat bayi saja sampai umur 5 tahun, detik-detik akil balai, kita tak ingat apa-apa. Itulah tanda bukti yang nyata bahwa hidup dan badan ini bukan hak manusia kita. Bila kita bisa memasrahkan kembali hak-hak Allah kepada yang berhak, bukan milik kita lagi, itulah yang dikatakan iman itu. Bila sudah kau bunuh dirimu, maka nyatalah Tuhanmu bagimu. Bila kita tak mau takut bunuh diri, selamanya kita kufur terhadap Tuhan yang menciptakan kita. Kita tidak mau mati, Allah saja yang mati. Kita tak mau kehilangan kekuasaan penciptaan yang ada di dada kita selama ini. Selamanya kita takkan pernah bisa pulang kepada yang menciptakan diri kita. Sementara kita masih merasa hidup dan badan ini milik kita. Selamanya di dalam ibadah dan sholat takkan pernah jumpa dengan kekhusyukan. Karena hatinya tak bisa lillahi ta'ala. Akan tetapi seluruh perbuatan, seluruh aktivitas kita pasti roji'unya kepada yang rusak. Yang rusak, yang fana. Siapakah dia? Dialah hawa nafsu kita sendiri. Dibakarlah semua ibadah-ibadah itu. Dimakan sendirilah, diaku-akui sholat dan ibadahnya sebagai kekuasaan dirinya. Mana mungkin bisa dipersembahkan kepada Allah, sementara yang jadi Allah selama ini diri kita sendiri. Jadi yang dikatakan iman itu yang bagaimana? Manusia yang sudah mengenal hakikat sejati diri manusianya yang tidak seperti apa-apa dan yang tidak seperti siapa-siapa. Kalau manusia masih merasa bisa apa-apa, kalau manusia masih merasa bisa bersiapa-siapa di dalam hatinya, buat apa lagi mempertuhankan Allah jika manusianya sudah menyerupai Allah di dalam hatinya? Selama ini iman yang kita perlukan iman secara raga. Iman secara pengakuan saja,
bukan iman yang sebenar-benarnya iman. Iman itu adalah ketika tiadanya dirimu di hatimu, maka nyatalah Tuhanmu bagi dirimu di hatimu. Itulah iman. Namun bila di dalam hati kita Allah nyata ada bagi kita, yang ada hanyalah diri kita sendiri di hati kita, apakah itu disebut iman? Itulah kekufuran. Hamba telah menduduki singgasana Tuhannya. Seluruh sifat-sifat Tuhannya telah diakui sebagai sifat manusianya. Hidup diakui